Pesan yang disampaikan oleh Trump ini sendiri menunjukkan bahwa memang Trump itu ingin segera perang ini berakhir. Karena sekutu istimewanya udah kalah, udah terdesak. Karena kita tidak pernah membayangkan Tel Aviv itu bisa seperti kayak Khan Yunis, Luluh Lantak, terus Haifa itu seperti Rafah. Karena kan kita lihat dua kota terbesar itu yang jadi yang dihujani oleh peluru-peluru kendali Iran. Nah, kira-kira klausul apa Bang yang memungkinkan bahwa Iran akan mau menyepakati gencatan senjata? Ya, pernyataan menyerah dari Netanyahu. Dan karena strategi penjajahan Israel itu adalah politik demografi. Israel baru bisa mengklaim sebuah wilayah Palestina kalau dia punya penduduk. Makanya dia datengin orang kan, namanya konsep aliyah, kembali ke negara leluhur. Makanya di Indonesia tuh ada yang ke sana. Orang-orang Yahudi Indonesia tuh juga ada yang ke sana. Kalau saya percaya tesis yang saya tulis 2008 itu bahwa Palestina itu cuma negara hayalan. Karena faktor internal baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel itu tidak mendukung terwujudnya negara Palestina. Sejauh apa potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga, Bang, dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, Jay Akbar, di program Bicara. Eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas seiring dengan perang antara Iran dan Israel. Bersama saya sudah ada seorang ahli pengamat Timur Tengah, Bung Faisal Assegaf. Bang, terima kasih banyak udah berkenan hadir. Kompleks ya Bang ya kalau kita mau ngomongin soal perang Timur Tengah hari ini. Dan tadi malam itu Donald Trump sudah membuat pernyataan atau bisa dibilang sebagai sebuah klaim bahwa telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Bagaimana Bang Faisal membaca pernyataan Donald Trump terbaru ini? Ya, itu pernyataan sepihak. Terus kita tahu Iran tetap menyerang sampai hari ini, sampai pagi. Artinya begini, apa yang disampaikan Trump itu menunjukkan bahwa sebenarnya Trump tidak ingin perang ini makin meluas. Itu bisa dibuktikan kemarin 2 hari lalu itu ketika serangan ketiga fasilitas nuklir, itu sebuah serangan simbolik. Jadi tidak menggunakan bom bunker ya GBU-57, tapi yang digunakan adalah Tomahawk. Makanya otoritas Iran bilang bahwa tidak ada kerusakan di Fordo. Kemudian bom yang digunakan seberat 30 ton. Ini aneh, Fordo itu dalamnya 840, sedangkan bunker yang dihuni Nasrallah pada 27 September tahun lalu ketika Nasrallah dibom dalam bunker itu oleh Israel itu 80-90 ton yang digunakan. Hanya untuk sedalam 60 meter. Nah, terus kemudian juga tidak ada kebocoran radioaktif. Jadi memang Trump melakukan serangan simbolik dan itu dibalas juga oleh Iran dengan serangan simbolik semalam kan. Jadi memang Iran pertama pesan yang disampaikan oleh Trump ini sendiri menunjukkan bahwa memang Trump itu ingin segera perang ini berakhir. Karena sekutu istimewanya udah kalah, udah terdesak. Karena kita tidak pernah membayangkan Tel Aviv itu bisa seperti kayak Khan Yunis, Luluh Lantak, terus Haifa itu seperti Rafah. Karena kan kita lihat dua kota terbesar itu yang jadi yang dihujani oleh peluru-peluru kendali Iran. Nah, kemudian kenapa Iran akhirnya melakukan serangan simbolik? Pertama, ya karena serangan yang dilakukan juga simbolik, jadi dia resiprokal lah. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan Iran adalah kalau gue mau, gue bisa itu, kan gitu intinya. Karena kan semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu berada dalam jangkauan peluru kendali Iran. Jadi itu pesannya. Nah, ini kalau Trump sudah mengumumkan sepihak, artinya Trump juga sebenarnya ketakutan. Pertama, Iran itu tidak orang pasti tidak menyangka kok Iran bisa menyerang Tel Aviv, Haifa sebegitu menyakitkan, sebegitu parah. Ya karena itu tadi Amerika sudah menerapkan sanksi politik, ekonomi dan militer terhadap Iran sejak 1979. Artinya kan kalau sekarang 2025 usianya 46 tahun. Tapi mereka bisa membangun kekuatan militer yang seimbang lah dengan Israel sekarang. Ini kan boleh dibilang seimbang. Makanya terus yang kedua, Trump pasti mendapat tekanan domestik. Karena kita tahu warga Amerika sudah sering demo ketika Trump mendukung genosida di Gaza, tidak menekan Netanyahu untuk menghentikan genosida di Gaza. Terus juga kita tahu ada masalah imigran yang sempat chaos, kekacauan di Los Angeles. Selain itu juga memang Trump pasti sadar bahwa memang sampai saat ini tim inspeksi IAEA, Badan Tenaga Atom yang sudah berkali-kali bolak-balik,
tidak menemukan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Terus Direktur Komunitas Intelijen Nasional Amerika Tulsi Gabbard juga memastikan Iran belum punya senjata nuklir. Jadi ya pantas Trump melakukan serangan simbolik itu tujuannya adalah pertama, kalau Iran bersedia damai, kan abis itu dia nge-tweet tuh, ayo damai sekarang, hentikan perang tanpa segera. syarat. Ya tanpa syarat. Itu artinya menyelamatkan muka Netanyahu. Dia kan nggak harus dari Netanyahu yang gencatan senjata. Dia butuh orang lain supaya wajahnya terselamatkan seperti itu. Nah, terus kenapa perang ini berlangsung? Ini kalau kita lihat ya, pertama kenapa Iran wajib membalas? Itu pertama karena Iran itu sudah mendapat 2 penghinaan sebelumnya dari Israel, penghinaan terbesar. Yang pertama adalah tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang waktu itu statusnya sebagai tamu negara karena dia diundang menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian di Teheran. Bayangkan seorang tamu negara yang harusnya dijaga oleh tuan rumah bisa bobol dan tewas. Ya itu pasti kerjaannya Israel Mossad. Yang kedua adalah itu jangan lupa Hamas itu proksi utama juga dalam melawan Israel selain jihad Islam di Palestina. Kemudian juga itu 30 Juli ketika Ismail Haniyeh tewas 30 Juli tahun lalu. Kemudian tewasnya Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Hizbullah itu juga proksi utamanya Iran dalam melawan Israel. Di 2 penghinaan itu Iran tidak berbuat apa-apa. Nah, sampai kemudian pada 13 Juni, serangan itu sekitar pukul 3 dini hari, dalam waktu setengah jam, 6 komandan senior termasuk Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Muhammad Bagheri, dan Komandan Garda Revolusi, Jenderal Hussein Salami itu tewas. Itu kan sebuah penghinaan terbesar. Nah, Iran wajib membalas itu. Kenapa wajib? Karena ini untuk mempertahankan kredibilitas rezim. Kalau Iran tidak membalas, artinya rakyat akan mempertanyakan, loh kok ini gampang dibobol, dan sampai Panglima Angkatan Bersenjata sama Komandan Garda Revolusi yang tewas, itu kan akan dipertanyakan. Yang kedua, serangan dari negara lain itu pasti akan dianggap serangan terhadap bangsa, rakyat semuanya. Jadi ini adalah untuk memelihara harga diri bangsa Iran. Yang ketiga, Iran ini mengambil momentum yaitu di saat kemanusiaan mati karena Israel bebas melakukan genosida di Gaza, Dewan Keamanan tidak bisa menerapkan sanksi politik, ekonomi, apalagi militer. Nah, Iran mengambil peran itu ketika dunia negara-negara Arab Muslim juga cuma sekedar retorika, mengecam, dan tidak bisa menghentikan genosida sejak awal Oktober 2023, Iran mengambil kesempatan itu. Makanya kita lihat ketika peluru kendali Iran lewat di atas tepi barat, lewat di atas Gaza, itu kan rakyat Palestina girang. Artinya apa yang dilakukan serangan balasan Iran sejak 13 Juni lalu, itu sedikit banyak memberikan keadilan bagi bangsa Palestina yang sudah dijajah Israel sejak 1948, terutama rakyat Palestina yang menjadi korban genosida di jalur Gaza. Bang, kita kan masih menunggu sebetulnya bagaimana respon atau reaksi langsung dari Iran dan Israel terkait dengan pengumuman gencatan senjata ini. Tapi kira-kira kalau menurut Bang Faisal, kira-kira respons dari Iran atau Israel sendiri apa Bang? Tadi Israel barusan melakukan serangan dahsyat itu ke Teheran. Sebelumnya juga kemarin itu mereka menyerang Universitas Mallah Beheshti, tapi juga Iran membalas menyerang kemarin itu menyerang pembangkit listrik di Beersheba. Di Ashdod. Jadi Ashdod dan Ashkelon itu 2 kota di selatan yang berbatasan dengan Gaza, dekat dengan perbatasan Gaza. Jadi saya kira Iran ini sedang ada di atas angin. Jadi yang perlu untuk gencatan senjata itu adalah Netanyahu. Karena tekanan masyarakat itu sangat besar terhadap, kita tahu tiap hari orang demo di Tel Aviv ketika perang Gaza karena masih ada sandera. Sedangkan 3 tujuan perang yang ditentukan Netanyahu adalah membebaskan semua sandera, menghabisi Hamas, mendemilitarisasi Gaza, itu udah gagal. Jadi memang kalau Netanyahu membuat perang baru melawan Iran, itu artinya tekanan terhadap masyarakat rakyat Israel itu semakin besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Karena kan kita tahu perang dari 2003 dengan Hamas Jihad Islam, Tel Aviv nggak sehancur seperti sekarang. Ini yang sekarang dilawan patronnya dari proksi-proksi Iran tadi, patronnya dari Hizbullah, patronnya dari Hamas Jihad Islam, maupun patronnya dari Al-Husyun. Nah, terus juga kenapa Iran itu tadi wajib membalas serangan ini, harus melanjutkan perang ini? Karena Iran untuk membuktikan komitmen mereka sejak rezim Mullah berdiri, sejak kemenangan revolusi Islam 1979, bahwa mereka anti Zionis. Jangan lupa, semua negara Muslim itu pro-Palestina, tapi yang mendeklarasikan anti Zionis itu cuma Iran. Jadi Iran tuh sekarang momentum untuk membuktikan bahwa
Bener loh, saya ini anti Zionis. Ini saya serang nih. Sedangkan yang lain pro Palestina, tapi kan nggak ada. Turki kurang apa retorikanya, menyebut pasukan Israel itu sebagai tentara Nazi, Netanyahu sebagai Hitler. Tapi kan nggak pernah berani menyerang Israel. Karena mereka punya hubungan diplomatik. Dia juga anggota NATO, sekutu utamanya Amerika. Jadi kalau yang sudah bersekutu sama Amerika kan nggak mungkin. Yang kedua, Iran ingin membuktikan kepada proksi-proksinya bahwa saya ini pantas loh jadi patron untuk anti Zionis. Jadi Iran tuh istilahnya ketika Hamas jihad Islam terdesak jihad Islam terdesak 2 tahun terakhir, terus kemudian Hizbullah juga setelah Nasrallah, mereka tuh butuh semacam dorongan spirit lah. Nah, Iran masih tahu, nih saya buktiin bahwa saya pantas mendukung Anda, saya pantas menjadi patron Anda dalam menjadi musuh utama Israel. Itu udah dibuktikan oleh Iran sejak 13 Juni. Bang Faisal tadi kan menyinggung ya bahwa serangan udara Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran itu lebih sebagai dukungan simbolik untuk menyenangkan lah ya hati Netanyahu. Tapi sebetulnya apa sih Bang yang kira-kira dalam konteks diplomasi politik dunia atau luar negeri, apa yang ingin Trump warga dunia baca kepada dirinya ketika mengumumkan secara dan tanda petik secara sepihak mengenai gencatan senjata antara Israel dan Iran ini? Dia ingin dibaca seperti apa sih? Dia kan sementara serangan ketiga fasilitas nuklir Iran ini kan serangan yang secara sepihak kan, melanggar banyak perjanjian gitu kan. Tiba-tiba dia yang menyerang, dia yang mengumumkan damai itu. Ya, pertama kita tahu lobby Zionis di Amerika tuh kuat banget. Jadi ada 2 profesor, saya lupa nama satu lagi, John Mearsheimer kalau nggak salah dari Harvard. Itu menulis buku Kekuatan Lobby Zionis di Amerika. Itu sampai 2 penulis itu diberhentikan dari Harvard. Saya lupa nama satu lagi, saya punya bukunya. Terus juga ya karena tekanan atau kan di Amerika itu rata-rata elitnya itu dalam buku itu ada namanya istilah Israeli firsters. Artinya orang-orang Amerika yang menempatkan Israel sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri mereka. Itu bisa politisi, itu bisa kalangan militer, itu bisa konglomerat media, itu juga bisa pengusaha. Jadi buat mereka itu Israel itu adalah prioritas nomor 1 dalam kebijakan luar negeri Amerika. Termasuk juga Presiden Amerika. Makanya kita lihat semua Presiden Amerika pasti pro-Zionis. Walaupun dengan gaya yang berbeda-beda. Baik gaya Republik atau Demokrat itu kan beda-beda. Tapi intinya sama, mereka pro-Zionis. Nah, ini kenapa pesan yang ingin disampaikan ya, karena Trump melihat ini Israel terdesak. Walaupun mereka bisa membalas, tapi Iran juga bisa membalas. Karena ya itu tadi, Israel ini adalah negara imigran. Mayoritas penduduk Israel itu adalah pendatang dari Eropa. Makanya ada sebutan Yahudi Ashkenazi. Kalau yang dari usiran Andalusia zaman Portugis itu kan Yahudi Sephardi. Tapi kalau Yahudi asli Timur Tengah namanya Yahudi Mizrahi. Jadi mereka ini pendatang, kebanyakan dari pecahan Uni Soviet, dari Polandia, dari Lituania. Semua elit politik Israel itu rata-rata ya pendatang, bukan orang Yahudi asli sana. Nah, orang ketika datang itu selain jaminan bahwa mereka bisa dapat pekerjaan, ada masa depan yang baik, itu adalah jaminan keamanan. Nah, apa yang dilakukan Hamas ketika melakukan serangan 7 Oktober itu meruntuhkan mitos bahwa Israel kuat secara intelijen dan militer. Itu kan orang ketakutan itu milisi, nggak apple to apple dengan Israel sebagai sebuah negara. Sebuah milisi dari wilayah yang diblokade sejak Juni 2007 bisa menembus pertahanan Israel. Itu kan orang nggak ada yang nyangka. Itu kan menimbul ketakutan. Wah, sekelas Hamas aja bisa ini. Nah, apalagi ini sekarang Iran. Iran udah makin membuat warga Israel ketakutan. Nah, ketika warga Israel itu ketakutan, itu kan artinya menimbulkan teror dan mereka merasa tidak aman. Israel ini kan bi-citizen, dua kewarganegaraan, makanya sekarang udah banyak eksodus lewat laut ke Siprus. Itu ada kapal-kapal tuh banyak disewa. Saya lupa $5.000 apa sekali, mahal lah, karena lagi butuh kan, biasa itu. Supply and demand. Iya, atau enggak lewat darat. Jadi melalui Taba, perlintasan antara Mesir dengan Israel di Sinai. Nanti dari sana mereka terbang ke negara masing-masing, Sharm el-Sheikh. Kenapa ketakutan ini penting terhadap warga Israel ini perlu dijaga oleh Iran? Karena penjajahan Israel, oleh Iran. Iran ini perlu menjaga konstan untuk supaya warga Israel ketakutan. Karena strategi penjajahan Israel itu adalah politik demografi. Israel baru bisa mengklaim sebuah wilayah Palestina kalau dia punya penduduk. Makanya dia datengin orang kan, namanya konsep aliyah, kembali ke negara leluhur. Makanya di Indonesia tuh ada yang ke sana. Orang-orang Yahudi Indonesia tuh juga ada yang ke sana. Jadi dengan ketakutan itu sendiri,
ya warga Israel merasa nggak aman. Ngapain saya tinggal di sini? Makanya banyak yang udah kembali. Terakhir itu kemarin ada 180 terakhir saya lihat saya lupa laporan mana itu ke Bulgaria. Walaupun bukan warga Yahudi Bulgaria doang, ada campuran dari beberapa negara Eropa. Jadi mereka sekarang merasa tidak aman tinggal di Israel, dan itu berbahaya untuk keberlangsungan Israel itu sendiri. Nah, selain itu kan juga kenapa Trump harus mengumumkan gencatan senjata walaupun dia tahu Iran nggak akan patuh? Karena dia melihat ya Netanyahu ini posisinya juga terancam. Kejepit juga ya? Iya. Netanyahu itu kan selama perang Gaza sih memang baru sekali Morsi tidak percaya dan itu gagal. Tapi kan kalau melihat kehancuran, melihat teror yang dirasakan masyarakat Israel itu jauh lebih besar ketimbang Israel perang di Gaza. Karena yang dilawan milisi, senjatanya juga nggak terlalu merusak. Nah ini kan negara, kita lihat udah bagaimana peluru Khaybar, Emat, itu kan menghancurkan Sijil, menghancurkan Tel Aviv dengan Haifa. Sekarang kan semua di tengah, kan Tel Aviv, Haifa itu kan tengah, terus ke utara sampai Tiberias, Safed, Galilea, terus ke selatan, Beersheba, Askelon. Itu semua kan dalam jangkauan peluru kendali Israel. Beda ketika Hamas atau Jihad Islam. Itu walaupun nyampe ke Tel Aviv, tapi kan jatuhnya ngaco lah istilahnya kan, karena kualitas persenjataan presisinya kurang. Nah, itulah yang ingin dijaga oleh Iran, dan saya rasa ini momentum buat Iran. Pertama, yaitu tadi karena Iran mengambil peran yang ditunggu-tunggu nih oleh rakyat Palestina. Bukan rakyat Palestina doang nunggu. Saya yakin warga Muslim dunia kalau dibikin polling, mereka setuju Iran terus menggempur Israel. Ya karena Israel selama ini pongah, mereka tidak pernah mendapat sanksi karena dibela oleh Amerika. Nah makanya ini menaikkan pamor Iran. Sedikit banyak, selain memberikan keadilan bagi bangsa Palestina, sedikit banyak itu, tapi juga menaikkan citra Iran di kalangan warga Muslim global. Jadi selain sedikit banyak memberikan rasa keadilan bagi bangsa Palestina yang sudah mengalami penjajahan sejak 1948, terutama rakyat Palestina di Gaza yang mengalami genosida, jadi korban genosida Israel sejak awal Oktober 2023. Itu kan pamor Iran naik. Kita tahu nama Iran jelek karena dianggap melakukan intervensi di Suriah. Ya kan, Iran melakukan intervensi di Syria untuk membela Assad. Ya kan, itu dianggap jelek kan untuk sebagian masyarakat Muslim. Nah ini sekarang ini yang dimanfaatkan Iran, momentum ini bahwa pamor mereka sudah naik, citra mereka makin positif di kalangan masyarakat Muslim. Walaupun di pihak Palestina itu sudah sangat diakui. Kita tahu Yahya Sinwar memuji, mengakui ada bantuan Palestina. Kemudian Ismail Haniyeh, Sekretaris Jenderal Jihad Islam juga, Ziad Nakhola juga bilang. Bang, di tengah klaim soal gencatan senjata tadi itu kan ternyata Iran dan Israel masih terus berperang. Tadi Abang singgung bahwa kemungkinannya Iran tidak akan patuh terhadap gencatan senjata itu ya, permintaan gencatan senjata Donald Trump itu. Nah, kira-kira klausul apa Bang yang memungkinkan bahwa Iran akan mau menyepakati gencatan senjata? Kalau Israel udah pasti tadi Abang bilang udah terdesak, warganya udah ketakutan gitu. Ya pernyataan menyerah dari Netanyahu. Jadi istilahnya ini harga diri Netanyahu yang dipertaruhkan selain karir politiknya. Karena kan Netanyahu ini sudah mandek perang Gaza dan dia punya 4 kasus korupsi. Terakhir itu kan kasus suap dari Qatar terhadap 2 staf khususnya itu kan. Nah, kalau misalkan perang nggak ada kan artinya proses pengadilan bisa berjalan lancar. Netanyahu kan berkilah dari proses pengadilan karena ini perang Eksistensinya Israel. Jadi harus ada hero yang di sini yang harus ada hero di sini dalam menghadapi musuh utama Iran. Ya kalau saya kira ya Iran yang berada di atas angin sejak awal karena mereka bisa memberikan serangan balasan yang mengagetkan. Kalau kita lihat video wali kota Haifa aja sampai bilang udahlah kita damai aja. Nah itu ya karena memang kekuatannya nggak jauh lebih besar daripada kekuatan Hamas, Jihad Islam atau Hizbullah, apalagi Al-Husyun yang sangat jauh nyerang. Bahkan ada video yang beredar itu ya, warga Israel meminta maaf ke Iran dan itu hoax. Oh itu hoax ya? Itu hoax. Oh, jadi banyak juga video-video propaganda itu ya Bang ya? Iya, yang jelas itu warga Israel yang menghuni shelter itu jauh lebih besar ketimbang ketika serangan Hamas, Jihad Islam. Nah seperti itu. Terus juga biaya perangnya sangat tinggi. Jadi sekali nembak itu kemarin saya baca analisisnya dari Israel itu, sekali nembak roket untuk mencegat peluru kendali Iran, satu roket ya, baik itu Arrow maupun David Sling ataupun Iron Dome, kubah besi, itu $4 juta. Dan peluru kendali itu nggak diuber dengan satu roket doang kan, pasti minimal 2 atau 3. Kemarin aja sampai ada yang belasan. Karena ini kan peluru kendali yang ditembakkan Iran hipersonik.
Itu 4 juta dolar. Nah lagi biaya ngungsi. Jadi orang-orang yang terpaksa ngungsi karena rumahnya rusak ringan, terus rusak sedang atau berat, itu mereka ngungsi di hotel. Awalnya seminggu diperpanjang jadi 2 minggu. Itu bebannya dari negara. Jadi mereka dibayar negara untuk mengungsi ke hotel, warga Israel itu. Belum lagi klaim. Klaim itu udah terakhir itu 3 hari lalu 30.000 orang udah mengklaim minta ganti rugi kepada pemerintah untuk rumah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Jadi tertekan juga. Jadi benar-benar tertekan ekonominya, defisit juga kan. Perang Gaza pun mereka udah mengalami defisit, apalagi ini. Terus juga jumlah pelancong asing terakhir itu datanya 69% anjlok. Bang, pasca serangan udara militer AS ke Natanz, Fordo dan Isfahan itu sebetulnya bagaimana sih Bang situasi atau gambaran mengenai fasilitas pengairan nuklir Iran itu? Baik-baik aja atau 3 ini sebetulnya cuma ada 3 ini aja atau ada yang lain Bang? Ada arak. Ada arak, terus ada juga reaktor Bushehr kan. Seberapa signifikan Bang serangan itu sebetulnya Bang? Sebenarnya enggak sebenarnya itu Donald Trump kan mengglorifikasi serangan itu kan. Fasilitas itu kan sebenarnya udah disabotase Mossad dari 2010, Isfahan, Natanz. Cuma kalau Fordo karena di dalam banget itu nggak mungkin. Nah, itu sebenarnya itu udah sering. Cuma kan Iran menyatakan tidak ada kebocoran nuklir di 3 serangan itu sendiri, di 3 fasilitas nuklir sendiri. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah memindahkan itu. Memindahkan itu. Ya sama seperti kemarin semalam Iran nyerang pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah, Al-Udeid di Qatar. Itu kan Amerika udah mindahin. Jadi udah saling koordinasi. Jadi ini serangan cuma sekedar simbolik. Gue nyerang ya, jangan terlalu dibales lah, ngasih taunya begitu dah. Ya karena buat menyelamatkan bukan Netanyahu, siapa tahu dengan serangan itu terus dibesarkan di media, terus ya kan semua ini kan pernyataan di depan media. Iran mau lah, udahlah berhentilah, udah waktunya gitu kan. Ternyata Iran nggak mau memenuhi itu ya karena ya itu tadi. Iran wajib dan ini momentum buat Iran karena kan sejak 1979 baru sekali ini pecah perang Iran-Israel kan. Kalau kemarin kan serangan April, balas serangan yang di kedutaan Iran di Damaskus. Kemudian serangan Oktober, itu juga hanya serang sekali. Setelah itu kan selesai. Nah ini untuk pertama kalinya perang Iran-Israel. Banyak yang nggak menyangka, bukan cuma warga Israel, mungkin warga dunia juga nggak menyangka bahwa ternyata Iran ya setelah diembargo secara ekonomi, keamanan, pertahanan, ternyata mampu ya melakukan retaliasi atau serangan balasan yang cukup signifikan dan mengejutkan. Nah, tapi sejauh apa dampak serangan ini kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk ya secara real tadi untuk mengakhiri genosida atau penjajahan Israel di Palestina? Kalau ditanya apakah serangan ini bisa mengakhiri genosida Israel di Gaza, itu sebenarnya kuncinya di Netanyahu. Kalau Netanyahu jatuh, kemungkinan Perdana Menteri yang kepilih selanjutnya itu akan lebih mau melunak terhadap tuntutan Hamas. Tuntutan Hamas itu yang penting kan pertama cabut blokade Gaza dari 2007, mundur semua pasukan, buka akses bantuan, kan itu tuntutan utamanya, sama pertukaran tahanan. Pertukaran tahanan itu kan kalau nggak salah ribuan lah Hamas minta. Jadi itu. Nah Netanyahu kan nggak mau memenuhi itu. Kemarin ketika Trump pun sudah berbohong kepada Hamas kan, ketika Idan Alexander itu kan warga yang Yahudi keturunan Amerika itu dui kewarganegaraan itu dibebasin kan, Trump berjanji bahwa akan ada perjanjian permanen, mundur, terus bantuan kemanusiaan dibuka seluruh Palestina. Ternyata Trump juga berbohong seperti itu. Jadi kira-kira sikap dari negara-negara Arab terhadap Israel masih akan sama? Ya kalau negara Arab, kalau negara Muslim pasti harus mengecam serangan yang Israel konkret ke Iran, karena nggak mungkin lah mereka tiba-tiba mengecam Iran karena membalas serangan ke Israel, itu ya hancurlah citranya. Masa mereka mengecam pelaku genosida, mengecam negara yang melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Secara diplomatik mereka harus itu kan normatifnya. Cuma memang ya semoga saja perang Iran-Israel ini berlangsung lama dan negara-negara itu memberikan dari jalan belakang dukungan logistik ataupun dana terutama atau persenjataan. Tapi kan pasti agak susah itu, pasti dipantau oleh Amerika. Apalagi untuk negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel atau mengandalkan sistem pertahanannya kepada Amerika, itu kemungkinan besar tidak akan melakukan itu.
Tapi yang jelas dukungan moral, dukungan politik bukan hanya dari rezim atau para pemerintah negara Muslim. Kita tahu Oki juga mengecam serangan Israel ke Iran. Tapi dari warga Muslim global itu sudah berada di belakang Iran mayoritas. Bang, isu Palestina ini kan sejak lama ya selalu sempat menjadi semacam jantung pan-Arabisme, persatuan Arab dalam melawan Israel, sampai kemudian pelan-pelan kemudian negara-negara Arab ini beralih dari menjadikan Palestina sebagai isu pan-Arabisme, kemudian beralih pada masing-masing national interest-nya, beralih pada kepentingan domestik dalam negerinya mereka masing-masing, seolah-olah kayak Palestina kemudian ya tadi ya sebatas normatif aja. Dan terakhir itu kan kemarin banyak, ada ratusan ribu kalau nggak salah ya, aktivis kemanusiaan sampai di Mesir di Rafah itu nggak bisa masuk untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Apa yang bisa kita baca, Bang, dari situasi ini sebetulnya? Kalau saya percaya tesis yang saya tulis 2008 itu bahwa Palestina itu cuma negara khayalan. Karena faktor internal baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel itu tidak mendukung terwujudnya negara Palestina. Sebagai contoh gini, ketika dunia termasuk Indonesia, termasuk PBB mendukung solusi dua negara, itu sebenarnya aneh. Nggak ada satupun pemerintahan Israel yang platformnya adalah membantu mewujudkan negara Palestina. Tidak ada satupun partai politik di Israel yang platformnya adalah membantu terwujudnya negara Palestina. Jadi aneh juga ketika dunia termasuk Indonesia memberikan dukungan terhadap solusi dua negara. Ini ngomongin solusi dua negara. Yang kedua, konsep ini keliru. Keliru dalam arti ini konsep asing. Bukan aspirasi bangsa Palestina. Nggak pernah dibawa ke referendum. Belum pernah kita tanya ke orang Palestina. Ini benar nggak? Nah, konsep itu benar-benar keliru. Yang kedua, kelirunya apa? Masa kita mendukung negara-negara Muslim ini, mendukung negara Palestina yang luasnya hanya setengah dari resolusi partisi tahun 1947. Jadi teorinya 22%. Kalau dihitung kalau dipotong lagi dengan tembok pemisah di tepi barat, panjangnya sekitar 750 km, dibangun sejak 2002, itu berkurang lagi 10%, 12%. Belum lagi yang sekarang dirampas-rampas, kita nggak tahu kan, banyak juga perampasan tanah juga di tepi barat kan. Nah, itu bisa berkurang lagi prakteknya. Itu sangat aneh. Anehnya lagi yang ketiga apa? Kalau kita berkaca pada pengalaman kita sebagai bangsa yang pernah dijajah, apakah kita akan menerima tiba-tiba orang di luar ribut? Kita masih berjuang melawan Belanda, tiba-tiba ntar negara Indonesia gedenya segini aja ya, batasnya ini ya, ntar ibu kotanya ini ya. Itu konsep yang sangat keliru. Nah, kalau mau pakai hukum internasional, itu pakai resolusi partisi 1947. Waktu itu Israel mendapat 52%, Palestina waktu itu belum ada Israel kan, karena 47, Palestina itu 45, sedangkan Yerusalem itu 3% itu di bawah hukum internasional. Bethlehem juga luasnya 2% di bawah hukum internasional. Harusnya kan itu yang dipakai. Kok malah pakai yang kecil? Nah, itu sebenarnya yang sangat disayangkan. Kok negara-negara Muslim mengikut konsep yang skenario yang sangat menguntungkan Israel. Israel yang pertama datang orang pendatang terus dikasih tanah tahun 47 lebih luas lagi. Terus ternyata habis itu kita mendukung yang sekarang yang jauh lebih kecil. Itu sangat aneh menurut saya. Nah, itulah yang membuat ya Palestina ini cuma negara highland selain faktor agama. Faktor agama ini penting karena Israel itu berdiri juga kan, Israel ini kan negara teokrasi, teologis. Makanya mereka bilang Palestina negara dijanjikan Tuhan. Sabat itu wajib libur, nggak ada lagi layanan fasilitas umum. Ya kan, kayak di sebagian negara Muslim kan liburnya Jumat. Karena kan Sayyidul Ayam kan, pemimpinnya hari di dalam Islam. Jadi ini sebenarnya faktor agama itu sangat penting, membuat bahwa penjajahan Israel atas Palestina ini tidak akan pernah selesai. Kan terus juga Israel mengklaim sebelum ada Al-Aqsa ada kuil suci, mereka udah 2 kali dibangun di situ. Nah, terus apakah yang tidak rela kan bukan hanya orang Palestina doang, tapi semua warga Muslim di seluruh dunia pastinya, dan memang seharusnya tidak rela kalau misalkan Al-Aqsa yang pernah menjadi kiblat pertama dan tempat Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu dirubuhkan oleh Israel untuk mendirikan kuil suci ketiga. Nah, faktor agama itu salah satu faktor yang membuat isu penjajahan Israel terhadap Palestina itu tidak akan pernah selesai. Belum lagi kita tahu kalau faktor itu baru yang belum ada persatuan Hamas dan Fatah, tidak ada persatuan di antara faksi-faksi besar. Belum lagi faktor eksternal.
dunia makin tua, ada banyak isu yang mengancam peradaban manusia, krisis iklim ketika suhu bumi meningkat, terus juga itu mempengaruhi terhadap kesuburan tanah, terus daya tahan tanaman pangan, akhirnya lari ketahanan pangan, kemudian naik permukaan air laut mengancam pulau-pulau yang rendah, yang abrasi semacam itu, terus juga perlombaan senjata konvensional, kan bukan hanya nuklir aja, senjata konvensional sekarang juga sudah sangat merusak, apalagi senjata nuklir. Nah, terus kita pernah merasakan pandemi COVID, isu-isu yang mengancam peradaban manusia itulah yang membuat dunia lebih kohesif ketimbang isu Palestina. Makanya kesimpulan tesis saya nanti Palestina itu hanya masalah localized. Orang bingung mau mulai dari mana seperti benang kusut. Artinya gini, ketika banyak negara termasuk di Indonesia narasinya adalah kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel menghentikan genosida aja nggak mampu. Wah, gimana kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel mencabut blokade atas Gaza sejak 2007 aja nggak mampu. Kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel menghapus semua permukiman Yahudi di tepi barat yang melanggar hukum internasional aja kita nggak mampu. Kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel merobohkan tembok Berlin tadi yang saya bilang, tembok pemisah di tepi barat aja kita nggak mampu. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang kemerdekaan Palestina, sedangkan memberi keadilan, sedikit keadilan bagi bangsa Palestina aja kita tidak mampu. Kita cuma baru berbicara proses rekonstruksi, tapi kita tidak pernah berbicara mengenai bagaimana memberi keadilan terhadap bangsa Palestina ini dalam konteks negara memberikan sanksi politik dengan ekonomi. Artinya sanksi politik kalau bisa militer. Nah, itu yang sekarang sedang dilakukan Iran. Politik dengan ekonomi artinya negara-negara yang punya hubungan diplomatik harus putus itu. Atau negara yang tidak punya hubungan diplomatik atau punya hubungan rahasia, hubungan dagang termasuk Indonesia kan ada data di PPS, ya itu harus diputus hubungannya. Tapi kan itu kita tidak ada yang melakukan itu. Iya, ketika negara-negara Muslim di Timur Tengah lebih mengedepankan national interest-nya lewat perjanjian Bang ya, MDF, perjanjian Oslo terakhir, perjanjian Abraham Accord itu ya. Ini berarti sikap negara-negara Muslim terhadap penjajahan atau yang disebut genosida Israel atas Palestina artinya akan terus menjadi normatif ya Bang? Iya, akan terus jadi normatif karena ya itu tadi kepentingan nasional masing-masing kan berbeda. Oki tidak bisa diandalkan, Liga Arab sama. Dewan Keamanan important. Ya, itu tadi faktor internalnya. Satu lagi yang saya lupa sebutkan adalah panggung internasional representasinya adalah PBB yang tidak adil, terutama Dewan Keamanan. Karena yang bisa memberikan sanksi politik, ekonomi atau militer di PBB hanya Dewan Keamanan. Ini kan tidak adil. Ada 5 pemegang hak veto. Saya kira inilah saatnya bagi negara-negara Muslim atau negara-negara yang memang mencintai kemanusiaan, yang ingin hukum internasional itu ditegakkan, jangan sampai ada kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, mengurangi resiko itu ya. Kalau PBB tidak bisa direstrukturisasi dalam arti menghapus hak veto ya. Sepertinya negara-negara Muslim yang secara ekonomi, secara kapital, posisi tawar sumber ekonomi dunia kan minyak masih di negara-negara Muslim yang pegang, di Arab itu, dunia Timur Tengah, di Timur Tengah itu sendiri, perlu mempertimbangkan untuk membuat PBB versi baru lah. Mereka keluar semua, ajak semua negara non-blok atau negara-negara Amerika Latin, kita tahu kan, yang mendukung juga perjuangan bangsa Palestina, atau negara-negara Eropa yang sudah sadar bahwa mereka selama ini mendukung pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, untuk membuat PBB versi baru yang lebih adil, di mana negara-negara pemegang hak veto tidak lagi bisa semena-mena melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB demi kepentingan negaranya atau demi kepentingan sekutunya. Kita lihat kan Israel nggak pernah kena sanksi karena backingnya Amerika. Arab Saudi gempur Yaman dari Maret 2015 karena juga backingnya Amerika. Turki menginvasi wilayah utara Irak dengan Suriah sejak Oktober 2019 karena dia anggota NATO dan backingnya juga Amerika. Apa sebetulnya, ya balik lagi tadi ke soal Mesir, banyak orang heran bahwa dukungan pembelaan terhadap Palestina belakangan justru malah semakin gencar. Itu terdengar dari parlemen-parlemen Eropa, kemudian aktivis-aktivis di Eropa, alih-alih di negara-negara Timur Tengah gitu. Dan bahkan ketika bantuan kemanusiaan itu ingin masuk lewat Mesir, lewat Rafah, itu ditahan sedemikian rupa gitu. Nah, apa sih sebetulnya Bang yang membuat negara-negara di Timur Tengah itu terkesan lebih menguntungkan pihak Israel ketimbang Palestina itu dalam situasi politik dan
internal mereka saat ini? Mesir itu kan negara Arab yang punya hubungan diplomatik pertama dengan Israel, yaitu sejak perjanjian Camp David 1979. Nah, sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, itu mereka mendapat bantuan istimewa dari Amerika. Mesir itu dapat tiap tahun itu bantuan ekonomi dan militer, karena kan rezim di Timur Tengah itu rata-rata mengandalkan keberlangsungannya dari dukungan Amerika. Sama Arab Saudi juga, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait dengan Oman. Kalau enggak mah revolusi Timur Tengah udah nyampe situ semua. Kalau nggak ada, kalau Amerika yang nggak bantuin gitu, menjaga keberlangsungan rezim. Ya itu Mesir itu mendapat bantuan ekonomi dan militer tiap tahun itu sekitar 1,4 miliar dolar. Kalau Yordania yang punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994 itu 1,7 miliar dolar. Jadi ya nggak mungkin lah mereka berani melawan kebijakan Amerika atau Israel ya. Kalau Israel bilang tutup Rafah, nggak ada yang bisa lewat ya. Bantuan, jangankan orang, bantuan kemanusiaan aja nggak bisa lewat, apalagi orang. Apalagi sejak Sisi naik itu 2013, Semenanjung Sinai itu ditetapkan sebagai zona militer. Makanya terowongan-terowongan sipil yang dibangun menghubungkan Rafahnya Mesir dengan Rafah Gaza itu banyak dihancurkan. Karena juga di situ banyak juga milisi-milisi, terutama milisi-milisi yang berafiliasi dengan ISIS di daerah Sinai. Belum lagi juga Hamas juga memanfaatkan terowongan itu juga untuk pasukan persenjataan. Jadi ya normatif aja Bang ya, lebih kayak ngadem-ngademin rakyat sendiri lah. Iya, ngadem-ngademin rakyat sendiri. Iya, seperti itu. Bang, salah satu alasan Israel menyerang Iran itu kan karena dianggap sedang mengembangkan senjata nuklir. Sebenarnya Israel sendiri punya nggak sih Bang senjata nuklir? Punya. Itu sebenarnya propagandanya itu propaganda standar ganda. Artinya begini, negara yang belum terbukti punya senjata nuklir dipropagandakan sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, ancaman bagi keamanan dunia, kawasan global. Artinya kan itu belum terbukti. Nah ini yang sudah punya kan artinya dia lebih ancaman dong. Amerika udah punya. Bahkan Amerika sudah melakukan kejahatan dengan menjatuhkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Nah Israel artinya begini. Iran itu sudah menunjukkan sikap baik. Dia memberikan kesempatan kepada tim inspeksi berkali-kali. Ayo datang, cek. Terus juga Iran masuk NPT. Israel nggak mau masuk NPT. Ya kan? Artinya kan ketahuan siapa yang berbohong, siapa yang enggak. Jadi Israel itu udah dari tahun 60-an. Yang bantu itu Perancis dalam pengembangan. Jadi John F. Kennedy itu, narasi yang pernah saya baca, John F. Kennedy sebenarnya menolak. Minta Israel, program senjata nuklir Israel itu dihentikan. Nah, mungkin itulah salah satu alasan kenapa Kennedy dibunuh. Nah, saya yakin dia udah punya, karena saya pernah mewawancarai pembocor nuklir Israel, dia teknisi nuklir di reaktor Dimona di Negev selatan Israel, Mordechai Vanunu. Dia itu pertama kali membocorkan program rahasia nuklirnya Israel itu ke dunia lewat koran The Sunday Times pada 1986. Akhirnya dia ditangkap tahun itu juga. Ditangkap di Italia dengan pakai pancingannya perempuan. Biasalah laki-laki kan kalahnya sama perempuan biasanya. Udah dia ditahan 18 tahun, keluar 2004 Juli saya masih ingat. Jadi setelah keluar saya kan kenal kakaknya. Akhirnya saya bilang, saya wawancara dong, ntar sebentar kata dia. Saya dulu lah kakaknya nemuin adik saya maksudnya. Udah saya wawancara Vanunu, ya dia bilang waktu itu Israel itu waktu itu ya 2004 punya 200 bom nuklir. Waktu Bang, Vanunu itu sendiri kan sebetulnya salah satu hukumannya dilarang untuk wawancara kota. Iya, wawancara. Makanya ketika gue wawancara waktu masih di Tempo itu, koran Tempo, kan gue setiap wawancara orang di luar gue kirim bukti PDF-nya. Nah, dia ditangkap lagi sama Mossad. Nah, itu dia cerita abis itu, pas abis diperiksa lagi dia bilang, saya terpaksa nyebut nama kamu, mereka kaget nih, koran kan bahasa Inggrisnya kan Quran kan. Ini dari mana nih Indonesia? Kan ada nama kan di situ. Ketika dihubungi Faisal Assegaf dari Tempo. Nah gitu, makanya nama gue masuk di sono, di list sono. Jadi hukuman tambahan Vanunu itu gara-gara wawancara mah Bang? Iya, karena enggak juga, banyak dia nerima wawancara. Tapi kan media lokal cuma Tempo doang. Yang lain ya dia wawancara dengan BBC, ada kalau nggak salah ada dia wawancara. Bang, salah satu yang berkembang juga di media sosial nih pasca perang Iran-Israel ini adalah konflik sektarian antara Sunni Syiah. Nah, sebetulnya lanskap politik di Timur Tengah itu terkait dengan konflik sektarian antara Sunni Syiah itu seperti apa sih Bang? Sebenarnya Sunni Syiah itu nggak terlalu ini ya, karena saya beberapa kali
ketemu orang Hizbullah, terus juga saya 3 kali ke Iran, itu nggak ada masalah. Saya juga ikut sholat jadi makmum imamnya Syiah di Iran, ya mereka rakaatnya sama, takbirnya sama, sujudnya sama. Ya mungkin ada tambahan ketika duduk dua sujud mereka menepuk paha, terus juga ada tambahan batu Karbala. Kalau saya sih berpikir begini, selama rakaatnya sama, takbirnya sama, yang disembah sama, ya artinya nggak ada yang perlu dipersoalkan di sini. Jadi aneh juga ketika di Indonesia ini kita bicara konteks Indonesia. Aneh juga ketika orang dari bangsa yang pernah dijajah, baik muslim maupun non-muslim, tidak senang melihat ada penjajah yang sedang diserang. Apalagi ini konteksnya Israel yang selama ini melakukan kejahatan perang, menjajah Palestina. Kok nggak senang melihat ada negara lagi nyerang Israel? Itu udah aneh. Karena kita tahu pahlawan perang kemerdekaan kita kan bukan hanya muslim, Samratulangi non-muslim. Terus juga saya juga nggak tahu W.R. Supratman muslim apa enggak, saya nggak paham. Artinya banyak juga pahlawan kemerdekaan kita, orang-orang non-muslim itu yang pernah merasakan penjajahan. Terus tiba-tiba ada negara yang lagi sedang menjajah, bahkan melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, itu udah diakui dunia. Terus mereka nggak senang lihat ini diserang, kan itu aneh menurut saya. Nah kalau ditanya apakah ini karena itu, memang ada yang tidak logis dalam tuduhan segelintir. Saya nggak nyebut masyarakat luas, karena pasti masyarakat yang cerdas tidak akan menuding seperti itu. Ada segelintir orang menuding bahwa Syiah itu sesat. Semua Syiah lah istilahnya. Ya kalau semua itu Syiah itu sesat, kan logikanya nggak mungkin orang Iran diizinkan haji dan umroh ke Arab Saudi. Kan ulama Saudi nggak bego-bego amat kan. Seperti itu logis saja. Logikanya seperti itu. Jadi tudingan itu oleh segelintir orang itu adalah tudingan yang tidak pakai akal sehat, tidak logis. Jadi menuding asal-asalan. Apalagi mereka baru katanya tidak pernah. Kan harusnya kan sebagai muslim tabayun. Tabayun itu sebenarnya dalam arti luas bukan bertanya langsung. Tabayun itu belajar. Jadi dia bisa belajar kepada pihak yang itu, atau dia datang ke pihak yang itu, atau dia datang langsung ke komunitas itu. Dia akan lihat sendiri, berbicara, merasakan, ikut bersamanya. Oh sholatnya begini, oh puasanya begini. Itu tabayun. Kalau tabayun nanya doang kan orang bisa aja bohong, ya kan? Nah seperti itu. Itu riset sendiri ya bang ya. Iya. Jadi memang. Ya kalau saya ngelihat ini kan ngomong agama ya, konteks agama ya akal sehat tetap harus dipakai lah. Kalau dalil itu kan ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Untuk menafsirkan atau bagaimana kita bisa tahu makna tersurat dan tersirat dari dalil nakli, Al-Quran maupun hadis, itu pakainya dalil akli. Makanya ada ijma ulama, ada qiyas, kan semacam itu. Ya ini nyinggung dikit agama lah, tapi yang jelas konflik Sunni Syiah di sini ya tidak perlu dipersoalkan. Kalau ada Syiah yang sesat ya itu ya banyak lah. Sama Sunni yang sesat, malah ada orang Sunni ngaku Nabi kan juga banyak. Semacam itu. Jadi orang-orang yang berlebihan, yang ekstrim itu ada di mana-mana. Di Kristen pun ada yang ekstrim. Sama sebenarnya. Berarti kalau komentar itu kan dukung Iran sama dengan dukung Syiah gitu-gitu loh. Ya yang lagi berkembang sekarang. Nah kalau misalkan kita mau bicara konteks Syiah, sekarang mana negara-negara yang mayoritas Sunni menyerang Israel? Kan nggak ada. Harusnya kan sekarang itu kan mazhabnya itu adalah mazhab perlawanan terhadap Israel. Jadi yang Sunni Syiah itu kan itu udah urusan masing-masing lah. Itulah yang harus dijaga. Dan memang dikotomi itu udah sangat kuat ya. Kayak semacam misalkan begini, ketika orang mengunjungi Iran, kan ada juga cap-cap Syiah. Artinya kan logikanya orang mengunjungi Cina, wah komunis dong tuduhannya. Orang mengunjungi Amerika, liberal dong tuduhannya, atau kapitalis kan tuduhannya. Itu kan tuduhan yang nggak logis. Maksudnya apa? Ke Vatikan jadi Katolik. Nah, ke Vatikan jadi Katolik kan semacam itu. Makanya juga saya itu sebenarnya punya keinginan ya, kalau saya bisa ziarah ke Karbala, ke kuburnya Imam Hussein, saya tuh udah punya judul tulisan, nggak harus jadi Syiah kok untuk ziarah ke Karbala. Artinya kan Imam Hussein itu cucu Nabi. Nabi itu nabinya umat Islam, bukan nabinya kaum Syiah, bukan nabinya kaum Sunni. Jadi sebenarnya isu Sunni Syiah ini yang sebenarnya membuat Muslim terbelah. Kayak semacam di mana, di Suriah itu kan. Di Suriah itu apa? Kan itu kan segelintir orang bilang bahwa ini adalah jihad. Jihad karena Assad itu Syiah itu sesat, ya kan. Nah, jadi artinya segelintir orang itu mendukung pemberontakan di Syiah. Sekarang kita balik. Sekarang yang memberontak
Hutsyun di Yaman. Kan logikanya mereka juga harus mendukung. Oh ini keinginan rakyat bahwa pemerintah itu diktator. Nah sekarang dibalik, Yaman itu sekarang yang memberontak Syiah. Harusnya kan dibalik didukung. Seperti itu kalau maksud saya, logikanya seperti itu. Tapi sepanjang kunjungan Abang ke negara-negara Timur Tengah, baik yang menganut mazhab Syiah maupun Sunni, kalau bagaimana sebetulnya relasi antar masyarakat maupun di level elitnya, Bang? Dalam konteks tadi. Kalau kita bicara Libanon itu, nah saya mau membenarkan ada di medsos lah yang bilang bahwa Syiah menjajah Libanon, menjajah Irak. Demografinya nggak seperti itu. Libanon itu setengah Syiah, Libanon Selatan Syiah, Libanon Utara Sunni. Sama Irak Utara Sunni, Irak Selatan Syiah. Jadi sebenarnya hubungan mereka nggak ada masalah. Cuma ketika ada yang mengobarkan dari luar, makanya terjadi konflik itu. Bahkan di Libanon biasa ada yang kawin campur Sunni Syiah, nggak ada masalah. Dan mereka juga berhubungan ketika saya di Beirut ya, ketemu orang Sunni, ketemu orang Syiah biasa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi konflik itu mulanya lebih kepada kepentingan politik yang kemudian dikobarkan lewat isu sektarianisme itu ya, Bang? Isu sektarianisme itu sebenarnya seperti itu. Bang, bukan ancaman sih ya. Pengumuman informasi terbaru itu kan parlemen Iran kan sudah menyetujui ya untuk menutup Selat Hormuz itu yang menjadi 20% ya perdagangan minyak dan gas dunia. Nah, kira-kira seberapa besar, Bang, kemungkinan Iran akan mengambil tindakan itu? Sebenarnya itu tergantung respon Amerika. Iran tahu Amerika ini nggak akan berani intervensi militer lebih jauh. Makanya serangan yang dilakukan simbolik. Iran pun membalas dengan serangan simbolik ke pangkalan udara Amerika di Qatar. Kalau nggak salah Bahrain, Irak dan Kuwait juga lah. Saya kurang tahu itu, ada informasi seperti itu. Nah jadi ini kan Iran ini punya 4 kartu dalam perang melawan Israel ini untuk memperluas perang itu sendiri. Kalau Amerika berani intervensi. Selain terus menyerang Israel, itu opsi lainnya adalah menutup Selat Hormuz, kemudian menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Yang keempat itu adalah keluar dari NPT. Nah, ini 3 ini nggak akan diambil Iran kalau Amerika nggak turut campur. Ini kan Amerika kemarin cuma serangan simbolik doang, makanya itu belum diambil. Makanya walaupun udah disetujui parlemen sampai sekarang, Ali Khamenei itu tidak membuat keputusan, belum bikin keputusan bersama penasihat keamanan nasionalnya Ali Samkhani. Nah, jadi saya kira Iran tetap berfokus bagaimana terus menyerang Israel. Ya, jadi membuat sampai kan itu pernyataannya dari Khamenei kan, kita akan membuat Netanyahu sampai menyatakan menyerah. Baru perang akan berhenti. Nah, itu tinggal kita lihat. Kalau kita lihat durasinya, ketahanannya, Iran itu negara yang paling lama berperang. Kan Israel baru perang paling lama lawan Hamas, itu pun nggak bisa menang kan? Itu pun dari 2003 nggak bisa menang, nggak bisa ngalahin Hamas, nggak bisa bebasin semua sandera, apalagi ini lawan Iran. Ini dari 13 Juni sekarang udah masuk tanggal 24, ya artinya hari ke-11 lah. Itu kan ya dari hari kedua aja udah minta bantuan Amerika, ternyata Trump pun juga berpikir, makanya dia cuma serangan simbolik. Ya saya kira ya Iran tidak akan mengambil 3 opsi lainnya, ataupun salah satu opsi dari 3 lainnya selain terus menyerang Israel, kecuali Amerika intervensi militer secara serius untuk membantu Israel dalam menyerang Iran. Di embargo ekonomi, politik, keamanan sejak 1979, ternyata Iran punya kemampuan resiliensi daya tahan yang luar biasa. Faktor apa menurut Bang Faisal yang membuat mereka tuh punya kekuatan daya tahan sampai dengan seperti ini? Sebuah bangsa itu bisa bertahan dalam keadaan darurat, baik itu ada ancaman global ataupun ada situasi yang sangat pelik, itu kalau mereka punya pride sebagai sebuah bangsa, kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Nah, Iran ini kan istilahnya kelanjutan dari Imperium Persia, kan orang-orang Persia mereka ini kan. Persia pernah menguasai dunia ribuan tahun lalu bareng Romawi kan. Persia di timur, Romawi di barat, kan seperti itu. Nah, artinya Iran punya pride sebagai nation, makanya mereka bisa bertahan. Kan mereka kan lihat, Amerika baru muncul 1776, usianya belum 300 tahun. Israel baru muncul 1948, peradaban mereka udah jauh ribuan tahun lalu. Masa saya kalah dengan negara kemarin sore? Nggak mungkin lah. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa itu harus punya kebanggaan, pride. Pride itu bisa didapatkan dari perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Belakangan di media sosial juga ramai, Bang, membandingkan situasi
kehidupan di Iran pasca revolusi dan sebelum revolusi di zaman Reza Shah Pahlavi itu ya. Sebetulnya gimana sih Bang menjelaskan atau menggambarkan situasi Iran di antara dua zaman itu, apa betul yang sebelum revolusi itu jauh lebih baik atau begitu pula sebaliknya? Ya mungkin sebelum revolusi karena sekuler ya bebas lah, bebas. Tapi 3 kali saya ke sana, terutama setelah masa Amini ya. Ini mereka agak longgar. Artinya rezim mulai itu mulai adaptif. Jadi ketika saya terakhir ke sana Mei 2024, ada perempuan Iran di jalan nggak pakai jilbab. Sebenarnya kewajiban berjilbab di Iran itu bukan berjilbab seperti syariat Islam umumnya yang kita kenal ya, tertutup rambutnya. Tapi mereka pakai kerudung kelihatan nggak ada masalah. Artinya penting rapi mungkin ya. Saya banyak melihat di mall di jalan-jalan mereka cuma kerudungan doang. Kayak kita sebenarnya disebutnya kerudung sih kalau di kita, bukan jilbab. Dan itu nggak ada masalah. Artinya jilbab yang menurut rezim mullah wajib itu bagi perempuan di depan umum tuh ya sekedar kerudung itu udah cukup. Menutup itu, dan itu ya kebanyakan prakteknya gitu. Tapi kalau yang udah tutup rapat tuh juga banyak juga. Tapi banyak juga yang cuma sekedar kerudungan. Jadi nggak seketat seperti bahwa harus tertutup, nggak boleh kelihatan sehelai rambut pun. Tapi ya kerudungan aja udah jadi di sana. Yang saya lihat gitu ya, 3 kali ke sana nggak ada masalah. Terutama setelah masa Amini kayaknya memang mereka mungkin mulai adaptif bahwa ini kan anak-anak muda pengen ada sedikit, nah itu saya kira ekspresi. Dan jangan lupa rezim mullah itu syariat Islamnya nggak seperti syariat ISIS, semua harus hitam. Mereka banyak kok yang pakaian panjang, terus gaun panjang segini sepaha, terus kerudungan udah nggak masalah. Seperti ISIS kan wajib hitam-hitam, abaya serba hitam, ini hitam pakai cadar. Artinya nggak seketat yang ya kalau dibandingkan dengan rezim ISIS jauh lah. Dan mereka pun bisa, kalau rezim ISIS perempuan nggak boleh keluar kalau tanpa ditemani muhrim. Nah mereka ke mall banyak kok, ke kafe-kafe berdua sesama perempuan. Itu nggak ada masalah. Sekolah juga, kalau ISIS kan nggak boleh perempuan sekolah. Jadi kalau dibayangkan bagaimana semenakutkan itu, ternyata kan prakteknya enggak jauh dibandingkan ISIS yang tanda kutip merasa mereka juga mengklaim sebagai pelaksana syariat Islam yang murni. Ternyata itu jauh lebih menakutkan ketimbang yang dilakukan oleh rezim mullah dalam menerapkan syariat Islam. Jauh lebih longgar lah. Dan revolusi Islam Iran ini menjadi titik balik ya Bang ya? Hubungan Iran dengan Amerika, dengan Israel itu ya? Iya, memang benar. Jadi ketika zamannya Shah Reza Pahlavi, zaman kerajaan, mereka punya hubungan diplomatik, hubungan baik dengan Israel, dengan Amerika. Bahkan Iran itu negara kedua yang mengakui berdirinya Israel. Itu Turki tahun 1949, Iran itu 1950. Tapi setelah kemenangan revolusi Islam Iran, ya akhirnya mereka bermusuhan karena ya jargonnya atau platformnya rezim mullah kan anti-Zionis. Dan satu-satunya Bang ya di Timur. Dan satu-satunya karena kalau kita bicara tentang Yaman itu kan milisi. Jadi belum diakui sebagai sebuah pemerintahan sah. Bang, mungkin kita mau ke penghujung percakapan yang bicara kita nih. Sejauh apa potensi terjadinya perang dunia ketiga Bang dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel? Kalau kita lihat sikap Trump pengen buru-buru damai terus cuma melakukan serangan simbolik, ya nggak ada lah. Perang dunia itu kayaknya jauh banget. Karena pasti dunia itu sudah sadar mereka pernah mengalami kerusakan, kehancuran akibat 2 perang dunia. Terus kemudian juga pernah ada disrupsi atau gangguan atau kesulitan secara sosial, politik, ekonomi ketika pandemi COVID. Jadi mereka tentu tidak mau para pemimpin yang terutama yang punya negara-negara yang punya nuklir itu nggak mau menciptakan kiamat untuk diri mereka sendiri. Iya, masing-masing punya kartu as ya Bang. Nah iya makanya nggak mungkin. Bang, pertanyaan terakhir Bang, dalam konteks Gaza nih Bang, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Mungkin ya naif ya kalau tadi diskusi kita dengan sepanjang ini ya. Kita kan selalu ngomong bahwa ya kita anggota OKI, kita juga mendeklarasi sebagai gerakan non-blok. Nah dalam bukan konflik lah ya, dalam penjajahan Israel di Palestina, apa hal yang paling mungkin bisa kita lakukan Bang untuk membela Palestina? Saya rasa Prabowo sudah menghentikan tuh rencana evakuasi 1.000 orang dari Gaza, karena nggak pernah ada lagi wacana itu, nggak pernah karena memang tidak mungkin. Tidak mungkin, ini kita bicara dulu itu ya, mundur ke belakang. Tidak mungkin karena beban anggaran. Aneh, nanti resistensi dalam negerinya besar.
ketika negara defisit, ekonomi lesu, PHK massal, tiba-tiba kita ngundang 1.000, walaupun kita pro-Palestina rakyatnya, ngundang 1.000 orang, diperlakukan istimewa, dirawat di rumah sakit, sedangkan kita punya kasus banyak masalah di BPJS, terus tiba-tiba ada orang Palestina diperlakukan dengan enak, gratis, kasih makan, dikasih tempat tinggal, kan nggak mungkin sebulan 2 bulan ngerawat orang itu sendiri, sampai bisa balik, itu pun kalau Israel ngizinin balik. Itu pun kalau perang, kita belum tahu perang Gaza ini selesainya kapan. Jadi beban anggaran itu sangat besar. Makanya kemarin ketika Prabowo mengumumkan itu adalah sebuah rencana yang naif dan ya seolah ya bisa dilihat ya kita itu berusaha sejalan dengan rencana evakuasi pengosongan Gaza yang diinginkan oleh Netanyahu dan Donald Trump seperti itu. Makanya saya lihat kayaknya rencana ini udah dibatalkan karena tidak pernah ada lagi wacana itu, apalagi lihat situasi yang makin berkembang sekarang. Ya kalau saya sih berharap begini ya. Indonesia selalu mengklaim sebagai negara terdepan dalam pembelaan Palestina. Tapi sejak kita menjadi sebuah negara, Presiden Soekarno itu kan berhenti di Mesir. Jadi belum pernah ada Presiden Indonesia yang menginjakkan kaki di wilayah Palestina. Nah, saya berharap ya sejarah itu tercipta di Prabowo ini. Jadi Prabowo sebagai presiden dari bangsa yang pernah dijajah, dia harus menginjakkan kaki di wilayah Palestina. Ya paling mungkin adalah Gaza. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan mendudukkan posisi Indonesia setara dengan Amerika. Ketika Amerika mendukung Israel sebagai penjajah, kan presidennya juga beberapa presiden sudah berkunjung ke Israel sebagai bukti nih saya datang. Kunjungan itu penting karena simbol negara yang presiden. Nah, saya berharap ya sejarah itu tercipta. Prabowo datang ke Gaza ya walaupun simbolik sejam 2 jam itu sebagai bentuk dukungan. Artinya posisi Indonesia akan setara dengan Amerika dan itu akan sangat ya kita privilege kita atau pamor kita di kalangan di rakyat Palestina juga akan semakin naik karena kan kita bangsa yang pernah dijajah, jadi kita memberikan dukungan dengan kesana seperti itu. Kalau dalam jangka ya untuk situasi jangka pendek ini seperti meminta untuk membuka perbatasan agar bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza? Sebenarnya saya kira begini, apa yang bisa dilakukan itu? Kelemahan kita sebagai negara itu kita nggak punya dasar hukum dalam membela Palestina. Kita cuma mengandalkan pembukaan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sekarang versi Indonesia, pengalaman Indonesia, nilai-nilai Indonesia, penjajahan di mana yang harus dihapuskan? Kan nggak ada, harus ada aturan turunannya. Makanya selama ini sikap kita dalam membela Palestina itu lebih banyak reaktif. Kalau Israel nggak nyerang Gaza, mungkin kita biasa-biasa aja, nggak ada minta sidang darurat sidang darurat di Dewan Keamanan, sidang darurat, nggak akan kita minta itu. Ya bisnis as usual lah. Kita nggak pernah minta blokade segera dicabut, nggak ada kita pernah minta semua permukiman dihapus dari tepi barat, nggak ada kita pernah minta tembok pemisah di tepi barat itu dihancurkan oleh Israel. Nggak ada kita minta blokade dicabut karena kita tidak punya dasar hukum. Kita itu dasar hukum itu kan menjadi landasan kita dalam bertindak karena undang-undang itu kan berlaku untuk jangka panjang, nggak hanya 1-2 tahun, artinya ada proyeksi ke depan. Nah kita harusnya punya, makanya tadi karena kita nggak punya undang-undang, nggak punya dasar hukum yang dipikirkan masak-masak berdasarkan pengalaman kita sebagai bangsa yang pernah dijajah, kita akhirnya mendukung konsep yang keliru, solusi 2 negara yang seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kita nggak punya dasar hukum, akhirnya kita tidak punya strategi apa dalam membela Palestina dalam 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun. Kita kebanyakan itu negara-negara Muslim bersikap reaktif memang, ya termasuk Indonesia. Saya kira ya makanya kita pernah selalu jadi polemik ketika ada orang-orang Indonesia, baik cendekiawan Muslim, tokoh agama, tokoh politik diundang pemerintah Israel. Polemik habis itu selesai. Karena kita nggak ada dasar hukumnya. Boleh nggak sih sebuah entitas, baik itu individu, politik, bisnis, itu menerima undangan dari pemerintah Israel? Kan itu harus ada dasar hukumnya. Kalau kita ingin nggak sekedar masalah polemik. Nah itu tadi karena kita nggak punya dasar hukum, akhirnya kita membela Palestina itu ya pertama apa sih istilahnya reaktif. Kedua
Normatif juga ya. Normatif. Nah, karena kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan untuk membela Palestina. Posisi tawar juga lemah ya, Bang? Selain posisi tawar kita lemah, kita mau bilang Israel buka, nggak akan jangankan ya itu sekelas Turki yang punya hubungan diplomatik nggak didengerin seperti itu. Nah, makanya bisa dibantah kalau ada pihak-pihak di Indonesia menginginkan terjalinnya hubungan resmi baik dalam konteks ekonomi atau yang lebih luas hubungan diplomatik, bahwa ini bisa membantu kita membantu menyelesaikan isu penjajahan Israel terhadap Palestina. Turki dari tahun 49 nggak selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kan terbantahkan dengan fakta empiris. Mesir dari tahun 79 nggak bisa tuh merdekain Palestina. Yordania 94 nggak bisa. Apalagi kita yang posisi tawar dan apa sih istilahnya nggak punya pengaruh besar lah dalam isu penjajahan Israel terhadap Palestina. Oke, baik teman-teman, demikian pembicaraan saya bersama pengamat Timur Tengah Bang Faisal Assegaf. Sampai jumpa lagi di program bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang, thank you.